Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Afriansa dari kelompok 8. Di sini saya mau mempresentasikan analisis klasifikasi status kredit menggunakan algoritma Bayesian Tree. Apa itu? Ini selanjutnya saya slide anggota kelompok. Latar belakang. Kredit merupakan layanan utama perbankan, namun memiliki risiko tinggi, terutama terjadi kredit macet. Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan analisis yang mampu mengklasifikasikan status kredit nasabah secara akurat. Data mining digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data histori nasabah. Selanjutnya ada tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan status kredit menjadi dua kelas, yaitu macet dan lancar, menggunakan algoritma Bayesian Tree. Selain itu, dilakukan perbandingan metode evaluasi cross, validation, dan split data untuk mengetahui performa model yang dihasilkan. Selanjutnya di sini ada DM. Di sini ada gambar case-nya. Nah, tahap case DM itu business understanding, yaitu menentukan tujuan klasifikasi status kredit menjadi macet dan lancar. Yang kedua ada data understanding, memahami struktur dataset kredit proposal. Yang ketiga ada data preparation, pembersihan data dan penetapan label status kredit. Yang keempat ada modeling, penerapan algoritma Bayesian Tree. Yang kelima ada evaluasi menggunakan cross validation dan split data. Keenam ada deployment. Model digunakan sebagai pendukung keputusan kredit. Selanjutnya dataset. Apa itu dataset? Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset kredit yang terdiri dari 867 data nasabah. Data tersebut memuat informasi terkait kondisi keuangan dan riwayat kredit nasabah yang digunakan sebagai dasar dalam proses klasifikasi. Atribut utama yang digunakan meliputi umur, jumlah pinjaman, jumlah angsuran, saldo nominatif, tunggakan pokok, tunggakan bunga. Label atau target pada penelitian ini adalah status kredit nasabah yang diklasifikasikan ke dalam dua kelas, yaitu macet dan lancar. Di sini ada gambar dataset. Itu dataset nasabah, nama nasabah, jenis kelamin, umur, jumlah pinjaman, JKW, jumlah angsuran per bulan, tipe pinjaman, jenis peminjaman, di sektor ekonomi, dan cool, dan selanjutnya ada BI golongan debitor. Selanjutnya di sini ada dataset dan proposal. Dataset yang digunakan adalah kredit proposal yang berisi data nasabah dan status kredit sebagai label. Pada tahap progressing, dilakukan penghapusan data yang memiliki missing value menggunakan operator filter examples, serta menetapkan atribut status kredit sebagai label menggunakan set row. Selanjutnya ada metode dan implementasi. Algoritma yang digunakan adalah Bayesian Tree karena mudah dipahami dan efektif untuk data kategorikal. Evaluasi model dilakukan menggunakan dua metode, yaitu cross validation dan split data. Implementasi dilakukan menggunakan software Topic Miner dengan workflow yang terdiri dari retrieve, filter examples, cell row, Bayesian Tree, Repli model, dan performance. Nah, di sini ada gambarnya. Selanjutnya ada hasil implementasi split data. Hasil evaluasi menggunakan metode split data dengan rasio data training dan testing, misalnya 70% bagi 30%, menunjukkan performa model Bayesian Tree yang cukup baik. Confusion matrix menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi yang dipengaruhi oleh pembagian data yang dilakukan satu kali, yaitu di sini ada akurasinya 94,9%.
0,23%, baru rate macetnya itu ada 174, terus lancarnya ada 7 ya, gambar sini. Nah, selanjutnya di sini kita membahas proses cross validation atau training dan testing. Jadi ada gambarnya decision tree dan apply model performance. Selanjutnya ada hasil dan evaluasi cross validation. Hasil evaluasi menggunakan metode cross validation menunjukkan akurasi sebesar 94,67% plus 2,6%. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa model decision tree memiliki performa yang stabil dan scaffold confusion matrix menunjukkan sebagai besar data kredit macet dan lancar berhasil diklasifikasikan dengan benar. Di sini akurasinya 94,67 plus min 2,6%, micro advance 94,68%. Ini sama ada macetnya true macet gambarnya dan true lancar classification gambarnya. Selanjutnya ada perbandingan cross validation dan split data. Metode cross validation menghasilkan evaluasi yang lebih stabil karena setiap data digunakan secara bergantian sebagai data training dan testing. Sementara itu, metode split data lebih sederhana dan macet dan cepat, namun hasilnya bergantung pada pembagian data awal. Berdasarkan hasil pengujian, cross validation memberikan performa yang lebih konsisten dibandingkan split data. Kesimpulannya dari pertanyaan ini, dari PPT ini, algoritma decision tree mampu mengklasifikasikan status kredit dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Metode cross validation memberikan hasil evaluasi yang lebih stabil dibandingkan split data. Model ini dapat digunakan sebagai alat bantu analisis risiko kredit dalam pengambilan keputusan perbankan. Sekian dari saya, Fedi Rafiansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.